Bawa anak-anak. Oke. Apa kabar Miller Tekil, Babi? Sehat atau gimana? Sehat? Oke. Kalau kabar Biu sehat, kabar ibu sehat, berarti Biu siap tuh untuk ikut pembelajaran kita Lertendi. Siap? Oke. Jadi mau ale dulu Biu. Sebelum Biu dewe doa kata lah ya. Lah oke, kita doa sama-sama ya. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ovan. Oke, ibu ale boleh Biu. Miller ini hadir beja atau mana? Hadir beja? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu Biu. Oke, jadi harapan ibu ke depan deh. Ibu maunya Biu harus rajin di sekolah. Ibu harus rajin supaya Biu yang pertama nggak ketinggalan mata pelajaran. Terus yang kedua, supaya kalau ujian Biu gak kemar soal-soal ujian. Supaya Biu rasa gampang. Kalau Biu rasa gampang karena apa? Karena Biu selalu hadir saat guru-guru menjelaskan materi. Oke, jadi ibu ali dulu Biu. Saya terbiasa lah belanja ada kios atau ada pasar. Saya biasa tuh, kira-kira juga kita apa? Tahu apa? Menjual. Menjual, membeli tuh. Terus, kira-kira yoga kita apa ya? Tega apa? Tega makanan, tega kue, tega beko ini sabun riso toh. Jadi mau alih dulu. Jadi anak ini kita mau belajar tentang interaksi sosial. Kita mau belajar apa tadi? Interaksi sosial. Oke, ibu tulis dulu ada apa deh? Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada pagi hari ini, oke, dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, kena 3. Yang pertama peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Terus yang kedua, peserta didik itu mampu menyebutkan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Terus yang ketiga, peserta didik itu mampu menjelaskan manfaat kerjasama. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita ada berapa nih? 3. Oke, jadi sekarang ibu mau alih dulu. Kira-kira yang ada di otak kalian itu tuh interaksi sosial kayak apa? Coba Bibi berpikir walau pertanyaan-pertanyaan dari ibu dari video ya. Interaksi sosial itu apa? Bibi BO interaksi sosial kayak apa? Bibi BO Oke, Bibi BO toh. Jadi Ibu jelaskan ke Bibi interaksi sosial kayak apa. Jadi anak-anak, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang
mempengaruhi. Jadi itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih. Contohnya kita mau pergi beli ke pasar, itu kan ada hubungan tuh antara penjual dan pembeli. Oke. Jadi, nah contohnya itu seperti apa? Seperti warga itu bergotong royong membersihkan lingkungan. Itu kan mereka bersama-sama. Terus pembeli itu berbicara dengan penjual di pasar, itu mereka melakukan interaksi. Terus yang ketiga itu siswa berdiskusi dengan teman, diskusi kelompok. Itu kan kalian berinteraksi. Oke. Jadi terus anak-anak, ada lagi yang berikut itu adalah kegiatan ekonomi atau bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Oke, jadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di sini itu ada 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi interaksi sosial itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Ibu kasih contoh di sini. Oh tidak, yang pertama tadi ada produksi. Produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya itu petani menanam padi. Berarti petani ini menghasilkan padi. Terus yang kedua ada nelayan menangkap ikan. Berarti mereka itu menghasilkan barang. Ada penjahit menjahit pakaian yang kamu dapat. Yang kamu pakai itu adalah hasil dari penjahit memproduksi atau membuat, atau mereka yang menghasilkan barang tersebut. Terus yang kedua itu ada distribusi. Nah, distribusi itu apa? Jadi, distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang kepada konsumen. Nah, orang yang menyalurkan barang, misalnya orang yang menjual barang tadi itu, dia itu kan menyalurkan. Contoh, ini oven kan mau beli contoh oven itu mau beli mie. Nanti pembeli itu memberikan dia atau menyalurkan barang yang dia jual itu kepada oven. Jadi itu yang namanya distribusi. Nah, contoh dari kegiatan distribusi itu apa? Contohnya itu yang pertama itu yang ada pedagang menjual sayur di pasar. Terus yang kedua itu sopir mengangkut hasil panen ke pasar. Contohnya petani ini ada sawah. Petani kan ada sawah. Dia mau menjual dia punya padi itu ke pasar soa, berarti dia harus mendistribusikan. Jadi dia harus meminta sopir ini untuk mengangkut padi atau beras tersebut ke pasar untuk dia jual atau dia mendistribusikan kepada konsumen atau pembeli. Oke. Yang ketiga itu ada konsumsi. Nah, kalau konsumsi ini adalah kegiatan manusia yang menggunakan barang atau menggunakan jasa. Contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti siswa itu dia makan bekal saat istirahat. Terus keluarga yang menggunakan listrik di rumah. Terus ada lagi masyarakat yang membeli dan memakai pakaian untuk sehari-hari. Jadi baju yang kamu pakai, berarti kamu itu mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang dibuat atau yang didistribusikan oleh orang lain. Betul sekali. Terus ada kalian itu menggunakan buku untuk belajar, berarti itu kalian itu memakai atau menggunakan barang tersebut. Ibu kasih contoh, petani ini dia menghasilkan sayur dari pedesaan. Jadi petani ini adalah produsen. Terus petani ini menjual sayur ke pasar, berarti itu adalah distribusi. Dia tadi sudah menanam, terus dia itu menjual itu. Andri saya lupa, Andri. Nah, dia menjual, berarti dia sudah mendistribusikan dia punya barang tadi ke orang lain. Terus tiba-tiba ada orang yang mau beli.
Misalnya ibu mau beli itu sayur yang dia distribusikan ke pasar, ibu beli. Berarti ibu itu konsumsi, berarti ibu mengkonsumsi sayur tersebut. Berarti ibu di sini adalah konsumsi atau konsumen. Terus kira-kira yang terakhir tadi adalah manfaat kerjasama. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu kerjasama? Apa? Gotong royong. Iya, betul sekali, itu adalah contoh dari kerjasama. Jadi kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu seperti kita itu bersama-sama atau bergotong royong. Oke, jadi manfaat dari kerjasama itu yang pertama itu pekerjaan itu menjadi lebih ringan. Terus yang kedua itu pekerjaan itu akan lebih mudah selesai atau cepat selesai. Yang ketiga itu untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa? Tujuannya itu lingkungan menjadi bersih. Terus contohnya ini piket kelas. Contoh kamu piket kelas tuh, itu kan kalau piket kelas itu kan 2 atau 3 orang. Kalau kalian bekerja sama-sama, berarti pekerjaan itu akan lebih mudah selesai. Jadi kalian itu sudah mencapai tujuan bersama. Jadi kelas itu bisa menjadi bersih. Terus yang kedua itu ada kerja kelompok. Kalau kerja kelompok itu pekerjaan yang sulit itu akan mudah karena kalian itu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Terus kalian bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Itu kan merupakan contoh juga dari kerjasama. Karena apa? Lingkungan menjadi bersih. Terus pekerjaan juga lebih cepat selesai. Iya toh? Iya. Terus sekarang setelah ibu menjelaskan materi ini, ibu akan memberikan kalian tugas itu dalam bentuk kelompok. Jadi sebelum ibu menjelaskan materinya atau sebelum ibu menjelaskan cara pengerjaan LKPD-nya seperti apa, kalian semua nanti akan dibagi ke dalam kelompok. Nah, sebentar ibu jelaskan dulu semua ada punya materi. Habis itu baru kita bekerja sama. Oke, nanti kalian akan berdiskusi tentang bentuk-bentuk kerjasama yang ada di masyarakat. Setelah kalian mendiskusikan bentuk-bentuk kerjasama yang ada di masyarakat, kalian itu mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian tadi kerja bersama-sama di dalam kelompok. Oke, setelah itu, sekarang ibu mau tanya lagi kamu. Kira-kira DBM kita belajar tentang apa? Tentang interaksi sosial. Jadi saya tanya, interaksi sosial ke apa? Miugebo kah? Aduh, padahal ibu le jelaskan tiba-tiba miugebo ibu jelaskan pulang malam Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Manusia itu perlu melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini seperti apa? Seperti produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mempermudah pekerjaan dan mencapai tujuan bersama, perlu kita lakukan adalah kerjasama. Jadi anak-anak, itu tadi adalah materi kita tentang interaksi sosial. Jadi pembelajaran kita itu cuma sampai di sini saja. Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kalian belajar lagi di rumah. Kalian baca-baca kali. Mak itu geye. Jadi ibu alim nega mengerti atau lah nega. Oke, jadi pembelajaran kita
Jepit dia BE. Ini sebelum kita malo, Ibu Gedia doa untuk pimpin kita dalam doa. Ngala, oke. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang semuanya.